Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan metodologi manajemen proyek. Metodologi manajemen proyek. Metodologi manajemen proyek sering disebut dengan istilah tahapan manajemen proyek atau project development stage. Metodologi manajemen proyek terbagi dalam 5 tahap. Yang pertama, inisialisasi proyek atau project initiation. Dan kedua, pencernaan proyek. Ketiga, pelaksanaan proyek. Dan keempat, pengontrolan proyek. Dan terakhir, penutupan proyek. Berikut adalah gambaran keterkaitan antara tahapan satu dengan tahapan lainnya yang terjadi pada suatu proyek. Yang pertama itu yang inisialisasi ke planning and design. Planning and design terus eksklusif dan monitoring and controlling. Lalu closing. Keterangan gambar kita lihat dimulai dengan inisiasi proses, kemudian dilakukan planning proses. Berdasarkan planning yang ada, maka dilakukan execution proses. Selanjutnya, pelaksanaan controlling proses. Executing dan controlling proses ini bisa dilakukan secara ulang-ulang. Bila dalam controlling proses masih ada perlu diperbaiki, maka buatlah replanning atau pencernaan ulang atau perbaikan. Dari planning update, maka dilakukan executing proses. Kemudian dilakukan controlling proses. Bila dalam controlling proses sudah tidak ada masalah, maka selanjutnya adalah melakukan closing proses. Yang pertama itu project initiation. Pengertian project initiation. Initiation project adalah mengawali sebuah proyek dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek atau project definition. Dari definisi proyek ini akan kelihatan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan. Gambaran global biasanya berisi ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pekerjaan proyek, biaya proyek, dan informasi secara umum. Tujuan project initiation menentukan tujuan proyek secara rinci, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan untuk pelaksanaan proyek, menentukan ruang lingkup proyek, jadwal proyek, kebutuhan sumber daya proyek secara garis besar, asumsi proyek, beserta batasan-batasan proses proyek sebagai acuan dan membuat perencanaan manajemen proyek atau proses manajemen plan. Terakhir itu menentukan kriteria keberhasilan proyek. Adapun mekanisme project initiation yaitu memiliki project owner memberi penugasan kepada manajer proyek dan tim proyek. Manajer proyek dan tim proyek secara bersama-sama membuat definisi proyek, project initiation definition, dan tujuan oleh pemilik proyek. Definisi proyek yang telah dibuat selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam pembuatan perencanaan manajemen proyek atau project management plan. Catatan, pelaksanaan project initiation adalah manajer proyek dan tim proyek. Project team achievement merupakan input bagi project initiation. Project team achievement berupa dokumen resmi ditandatangani oleh pemilik proyek. Project team achievement bisa dalam bentuk surat, perintah kerja atau surat keterangan lain. Pada intinya, surat keterangan tersebut memberi wewenang pekerjaan kepada manajer proyek dan tim proyek untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek dalam bentuk surat resmi yang ditandatangani oleh pemilik proyek. Kedua itu project planning. Project planning yaitu project yang biasanya dalam bentuk dokumen perencanaan manajemen proyek. Terus perencanaan manajemen proyek adalah deskripsi detail dari referensi proyek yang telah dibuat. Perencanaan proyek secara umum berisi tujuan dan ruang lingkup proyek, scope manajemen, waktu pengerjaan atau jadwal time manage, rencana anggaran biaya proyek, cost management, kualitas proyek, quality management, sumber daya proyek, resource management, manajemen risiko, risk management, perencanaan komunikasi, communication management, pengadaan, project management, serta
Interaction Management. Tujuan project planning yaitu mendefinisikan ruang lingkup proyek, membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, menentukan alokasi dan yang ditentukan oleh proyek, menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek, menentukan kualitas, peran, dan tanggung jawab serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek, mengidentifikasi risiko-risiko proyek dan menentukan tindakan penanggulangan proyek, risk management, membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek, communication management, menentukan dan menyetujui proyek baseline yang akan menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek. Adapun mekanisme project planning, manajer proyek dan tim mempelajari kembali definisi proyek, membuat perencanaan mengenai proyek, dan berdasarkan definisi proyek yang telah dibuat, persetujuan memiliki proyek bahwa proyek manajemen plan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek. Catatan, pelaksanaan planning proyek adalah manajer proyek dan tim proyek. Manajer proyek, tim proyek, dan pemilik proyek harus menentukan prosedur kontrol pembaharuan dan akan digunakan dalam proyek. Dan setiap perubahan atau usulan perubahan melalui prosedur kontrol perubahan atau change control product. Prosedur perubahan yang mempengaruhi dan lingkup jadwal biaya harus dilaporkan oleh manajer proyek serta harus diketahui oleh pemilik proyek dan disetujui oleh pihak manajemen perusahaan. Manajer proyek bertanggung jawab penuh untuk memelihara dan revisi dan komunikasi proyek manajemen plan secara berkala. Manajer proyek harus memonitor, mengontrol, dan melaporkan situasi proyek kepada pemilik proyek. Manajer proyek harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing personil tim proyek. Yang ketiga, product extraction. Pengertian product extraction. Product extraction adalah pelaksanaan atau realisasi yang berupa tindakan lanjut apabila telah dituangkan dalam project management plan. Tujuan project extraction merealisasikan perencanaan proyek yang tertuang dalam perencanaan manajemen proyek. Mengkoordinasikan kinerja tim proyek juga mengoptimalkan serta pemanfaatan sumber daya non-personil. Terakhir itu merealisasikan perubahan perencanaan proyek yang telah disetujui. Adapun mekanisme project execution, manajer proyek dan tim proyek membentuk kerjasama selama proyek berlangsung atau sering disebut dengan pembentukan team building. Manajer proyek dan tim proyek melaksanakan semua jenis tugas yang sudah tertuang di dalam project management plan, membuat pelaporan pelaksanaan proyek, mendapatkan persetujuan atau approval untuk setiap fase pekerjaan delivery proyek yang telah diselesaikan. Itu 4. Project controlling. Pengertian project controlling yaitu adalah pengontrolan terhadap kegiatan atau aktivitas suatu proyek. Pengontrol adalah langkah demi langkah dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut dengan sesuai dengan telah ditentukan dengan proyek manajemen plan yang telah dibuat. Mengecek apakah kegiatan atau aktivitas proyek yang dilaksanakan sesuai dengan estimasi dan rencana awal serta sudah sesuai dengan target ataukah belum. Bila belum, tindakan apa sajakah yang harus dilakukan agar tujuan proyek bisa terpenuhi. Tujuan memastikan mencapai tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai estimasi dan rencana awal dengan melakukan pengontrolan terhadap masukan proyek manajemen atau perlu diupdate ataukah tidak. Mekanisme project controlling terhadap semua pelaksanaan proyek meliputi yang pertama, controlling terhadap time, scope, quality, yaitu memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan, mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Kedua, kontrol terhadap biaya cost, yaitu dengan cara menentukan biaya yang telah dikeluarkan dimulai suatu proyek dengan saat ini sering disebut total expenditure. Membandingkan aktual expenditure dengan rencana anggaran, menentukan biaya yang